Halo guys, jumpa lagi dengan Stock Movie. Di sini Mimin akan membahas salah satu film seru untuk kalian tonton yang berjudul American Made yang rilis pada tahun 2017. Film ini berdasarkan kisah nyata kehidupan Barry Seal yang bercerita tentang seorang pilot yang handal dalam menerbangkan pesawat sehingga ia bekerja sama dengan orang yang penting untuk menjalankan misi-misi rahasia. Daripada penasaran, mari kita dengarkan alur ceritanya. Cerita bermula pada tahun 1978, seorang pilot komersial bernama Barry Seal dan temannya sedang menerbangkan pesawat. Namun, lama-kelamaan Barry merasa jenuh dengan rutinitas pekerjaannya. Selesai bekerja, ia pulang ke rumah. Ia tinggal dengan istrinya, Lucy, dan juga anaknya. Pada esok hari setelah ia pulang kerja, ia ke sebuah kafe. Lalu dia didekati dengan orang yang tidak ia kenali. Namun, Barry kaget karena seseorang itu mengenali identitasnya. Ia juga mengenali rekam jejak ia bekerja, prestasi, hingga bisnis tersembunyinya. Setelah ditelisik, seseorang itu merupakan agen CIA bernama Shiver. Agen itu mengajak Barry ke sebuah garasi pesawat. Di sana, Shiver menunjukkan pesawat mesin ganda pada Barry. Barry pun terkesima oleh pesawat canggih itu, yang berasal dari konsultan penerbangan independen. Shiver lantas meminta Barry bergabung dengan agen CIA untuk membantu negara meredam pengaruh Uni Soviet di wilayah Amerika Tengah. Pada waktu itu, Perang Dingin sedang terjadi. Shiver memberitahu tugas Barry, yakni memfoto kegiatan pemberontakan yang pro dengan Uni Soviet di daerah Amerika Tengah. Shiver mengatakan bahwa ini merupakan misi yang sangat rahasia. Tak boleh seorang pun tahu, walaupun itu istri Barry sekalipun. Sesampainya di rumah, Barry mencoba meminta izin pada istri dan mengatakan bahwa ia sekarang menjadi pilot pesawat kargo, tanpa mengatakan bahwa dia telah direkrut oleh agen CIA. Lucy menolak karena di tempat ia kerja sekarang lebih menjanjikan, mulai dari tunjangan yang besar hingga asuransi kesehatan. Pada keesokan harinya, ia masih bekerja di WA. Namun, saat pesawat hendak lepas landas, ia meninggalkan dan memilih bergabung dengan Shiver. Dia melaksanakan tugasnya sebagai pilot yang memata-matai aktivitas pemberontakan pro-Uni Soviet di daerah Amerika Tengah, seperti Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Dan tugas itu pun diselesaikan Barry dengan baik. Walaupun ia diserang oleh pemberontak, namun dengan skill Barry yang handal, ia mampu lolos dari wilayah konflik tersebut. Shiver sangat puas dengan hasil kerja Barry, dan Shiver mendapatkan pujian dari atasannya. Barry akhirnya mendapatkan imbalan yang cukup besar atas hasil kerasnya. Tak hanya itu, ia diberikan tugas tambahan untuk mengantarkan uang kepada seorang kolonel di Panama, seorang informan yang menjual informasi terkait aktivitas pemberontakan pro-Uni Soviet di kawasan Amerika Tengah. Seusai bertugas, ia pulang ke rumah seperti biasa. Dan ia tetap tidak memberitahu istrinya bahwa ia telah keluar dari pilot WA dan bergabung dengan CIA. Keesokan harinya, ia sedang bertugas kehabisan bahan bakar pesawat dan terpaksa transit ke Kolombia untuk mengisi bahan bakar. Namun, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menghampiri Barry. Orang itu mengatakan sesuatu. Barry lantas dibawa ke sebuah rumah. Di sana ia bertemu dengan George Ochoa, Carlos Slater, dan Pablo Escobar. Mereka mendirikan bisnis kokain dan dikenal dengan nama Kartel Medellin. Lalu ia menawari kerjasama dengan Barry karena Barry tahu berbagai rute Amerika dan memiliki akses ke Amerika. George ingin Barry dapat bekerja sama dengan bayaran $2.000 per kilonya. Hal itu dilakukan karena George ingin mencoba cara baru untuk menyelundupkan kokain ke Amerika. Karena George selama ini kesulitan untuk menyelundupkan kokain ke Amerika. George meminta Barry untuk lepas landas dari markas mereka dan mengantarkan kokain dengan tujuan Miami. Namun, Barry merasa kesulitan karena runway yang sangat pendek sehingga pesawat akan kesulitan untuk lepas landas. Apalagi di depan runway terdapat hutan dengan pohon yang besar.
dan dikelilingi oleh gunung sehingga banyak pilot yang gagal lepas landas. Barry meminta tempat lain untuk lepas landas, namun George menolak karena semua wilayah Kolombia sudah diawasi oleh tentara, dan hanya tempat inilah yang steril dari penjagaan tentara Kolombia. Sehingga mau tidak mau, Barry harus lepas landas dari markas mereka. Karena takut nyawanya terancam jika Barry menolak, dan ia tergiur dengan bayaran yang ia dapatkan, akhirnya Barry menerima tawaran itu dengan syarat ia tidak akan mendaratkan di Miami dan menurunkan barangnya lewat udara melalui pintu bawah pesawat. Lantas, Barry mencoba lepas landas dengan membawa 300 kg kokain. Walaupun ada kendala, Barry mampu menerbangkan dengan skill yang ia miliki. Sesampai di wilayah Amerika, Barry terbang rendah untuk mengecoh radar, sehingga tidak dapat terdeteksi oleh radar. Sesampai di Miami, ia mengaktifkan autopilot dan menurunkan kokain tersebut di dekat rawa. Kemudian mereka merayakan kesuksesan itu dengan minum-minum. Tak lama tempat mereka dikepung oleh tentara Kolombia, dan Barry pun tertahan. Silver yang tahu hal itu lantas menjemput Barry menyuruhnya untuk dia dan keluarga pindah ke kota Mena, negara bagian Arkansas untuk menghilangkan jejak dan agar tidak viral. Pada malam harinya ia pulang membangunkan Lucy. Sang istri tampak khawatir karena Barry sudah beberapa hari tidak pulang. Keesokan harinya, Barry dan keluarga pindah ke kota Mena. Sampai di sana mereka heran karena melihat kondisi kota seperti kota mati. Lalu Silver menjemput Barry ke bandara di kota tersebut dan menjelaskan fasilitas apa saja yang diberikan oleh CIA. Barry diberikan rumah, perkebunan hingga bandara yang lengkap dengan pesawat baru yang total luas hingga mencapai 8 km persegi. Setelah itu, Silver memberikan tugas kepada Barry untuk mengirim senjata ke Nicaragua. Silver menjelaskan jika sebuah negara Amerika Tengah bernama Nicaragua sudah terpengaruh oleh Uni Soviet dan berpihak pada Soviet. Untuk itu, pihak Amerika mendukung kelompok pemberontak bernama Contras yang menginginkan Nicaragua bebas dari belenggu Uni Soviet, sehingga operasi itu dikenal dengan Operasi Contras. Pihak Amerika mengirimkan senjata AK-47 buatan Uni Soviet yang dibeli dari Israel. Israel menyita senjata tersebut dari para pejuang Palestina yang dibantu oleh Uni Soviet. Kemudian Barry pulang. Sesampai di rumah, sang istri Lucy marah-marah karena suaminya sibuk bekerja, sedangkan dia di rumah sendiri sibuk mengurus rumah dengan keadaan yang sedang hamil. Lalu Barry memberikan uang bergepok untuk meredam kemarahan istrinya. Sekaligus Barry akan melengkapi fasilitas rumah itu. Pada esok harinya Barry terbang menuju Nicaragua. Namun Barry bingung karena orang di sana tidak tertarik dengan senjata yang ia bawa. Malah mereka lebih tertarik dengan aksesoris yang Barry pakai seperti sepatu dan kacamata. Pada esok hari, ia menjalankan misinya lagi dan terbang ke Nicaragua dengan memancing membawa minuman dan majalah dewasa untuk hadiah orang di sana. Tak lama kemudian, George dan kawan-kawannya datang untuk menawarkan sebuah pekerjaan. Contras ternyata telah bertukar dengan George. Contras menginginkan kokain untuk dijual kembali, sedangkan George menginginkan senjata. Barry yang hanya sebuah kurir berujung menerima kesepakatan itu. Kalau senjata yang ia bawa akan dikirim kembali ke Kolombia, dan pulangnya ia membawa kokain untuk para Contras. Barry bisa dikatakan sukses menjalankan bisnis ilegalnya ini. Satu-satunya yang harus ia waspadai hanyalah CIA. Dalam satu pesawat kini ia bekerja sama dengan dua pihak sekaligus, yaitu CIA dan George. Pada akhirnya Barry mengajak keempat teman pilotnya dulu untuk bekerja sama. Dengan begitu, ia bisa membawa lebih banyak muatan dan menghasilkan dolar berkali-kali lipat. Lalu Silver menemui Barry kembali diminta untuk mengangkut pasukan Contras itu ke Mena. Semua itu ditujukan agar mereka bisa dilatih. Karena sekarang sudah mempunyai 5 pesawat untuk mengangkut semuanya, tidak akan menjadi masalah. Selama uang terus mengalir menjadi milik Barry. Pihak CIA semakin antusias karena kemudahan-kemudahan yang didapatkan berkat bantuan Barry, sehingga mereka terus memperluas operasinya. Sementara penduduk Mena sendiri hanya melihat pesawat yang berlalu lalang di atas mereka tanpa mengetahui aktivitas rahasia di kota itu.
Sehingga pada tahun 82 kesuksesan Barry juga membawa peruntungan bagaimana ia membuat kota Mena menjadi hidup lagi. Kini Barry pun menjadi kaya raya. Lalu ia membangunkan rumah dan membelikan Lucy hadiah sebuah mobil yang lengkap berisikan uang belanja di bagasinya. Saking banyaknya uang, mereka kehabisan tempat untuk menyimpan uang. Bahkan sampai mereka kubur di halaman belakang rumah. Sampai di kandang kuda sekalipun sudah terpenuhi dengan uang. Barry akhirnya membeli pesawat Hercules guna memperlancar bisnisnya. Beberapa hari kemudian, adik Lucy yaitu JP datang lantas diberikan pekerjaan untuk membersihkan garasi pesawat. Awalnya JP terlihat biasa saja, namun beberapa hari kemudian JP terlihat membeli mobil. Lantas Barry bertanya dari mana sumber uang yang ia dapat. Akhirnya JP mengaku jika uang itu hasil mencuri uang milik Barry. Karena kesal, Barry akhirnya menasehati JP agar tidak mengulangi tindakannya lagi. Karena hal itu dapat membahayakan mereka, karena dapat memancing kecurigaan pihak berwajib. Pada malam harinya, Barry bertugas dengan teman-temannya. Tiba-tiba mereka dicegat oleh pesawat CIA dan meminta untuk mendarat. Namun, lagi-lagi Barry mengecoh dengan terbang rendah dan berputar-putar sampai pesawat CIA kehabisan bahan bakar. Sementara itu, pihak FBI menentukan kejanggalan mengenai banyaknya lalu lintas keuangan di kota Mena. Padahal dulunya kota Mena seperti kota mati. Oleh karena itu, pihak FBI melakukan penyelidikan di kota itu. Dan betapa terkejutnya, kota itu terlihat berubah drastis. Beberapa hari kemudian, ketika Barry sedang beroperasi, lagi-lagi ia dikejar jet milik CIA. Dengan nekat, Barry mendaratkan pesawatnya di jalan raya. Setelah itu ia kabur dengan menggunakan sepeda anak kecil dan kedua kalinya Barry berhasil lolos dari CIA. Di sisi lain, kartel Madeline juga sedang tertimpa masalah. Posisi Pablo yang semakin terdesak membuatnya kabur ke Nicaragua guna menyelamatkan dirinya dan juga kokain yang mereka miliki. Barry sendiri diundang ke Nicaragua untuk melakukan rapat bersama Madeline. Dan hasilnya Barry dan Pablo menemui Menteri Dalam Negeri Nicaragua untuk menjadi backingan mereka serta meminta diberikan akses landing dan lepas landas di negara tersebut. Singkat cerita, saat Barry rapat, ia dapat telepon bahwa JP telah ditangkap oleh polisi. JP kembali berulah karena bertindak mencurigakan dan membawa uang 1 koper. Sehingga Barry bergegas kembali ke Amerika. Untungnya, George bisa membantu membereskan kasus JP. Namun, Barry pun menolaknya. Akhirnya, dengan singkat Barry berhasil membebaskan JP dengan pemulus hukum. Setelahnya, Barry menyuruh JP untuk pergi ke luar negeri dan memberikan uang 1 koper. Barry melakukan itu karena JP bisa membahayakan bisnis Barry. JP pergi dengan marah lantaran telah diusir. Setelah beberapa saat mobil JP pergi, ternyata orang Madeline berpikiran sama, sehingga mereka lebih memilih melenyapkan JP terlebih dahulu. Barry yang mengetahui hal itu lantas mencoba menghilangkan barang bukti dengan membawanya ke dalam hutan dan ditutupi dengan dedaunan. Di sisi lain, Shiver diinterogasi oleh atasannya terkait operasi kontras yang tidak ada kemajuan. Pihak CIA juga sudah mengetahui bahwa senjata yang mereka kirim jatuh ke tangan kartel narkoba. Shiver mendatangi Barry dan mengetahui jika Barry ternyata telah berkhianat kepada CIA. Shiver pun tidak melakukan apa-apa. Baik Shiver maupun Barry, mereka sama-sama memusnahkan dokumen yang berkaitan dengan kota Mena. Namun belum sempat mereka memusnahkan, pihak CIA terlebih dahulu menyergap Barry. Bahkan pasukan polisi hingga FBI turut meringkus Barry. Sehingga Barry dihadapkan pada jaksa wilayah bernama Dennis Deborah yang telah lama mengincarnya. Barry dituduh melakukan penyelundupan senjata, narkoba, dan juga melakukan pencucian uang, sehingga diancam hukuman seumur hidup. Ketika pemeriksaan berlangsung, gubernur tiba-tiba menelpon meminta agar Barry dibebaskan karena dianggap telah berjasa pada negara. Tak lama ia dijemput oleh staf gubernur dan langsung dibawa ke Gedung Putih. Barry dimintai bantuan untuk membantu Gedung Putih. Diketahui pihak Amerika ternyata telah mengincar jaringan kartel Madeline.
Terlebih juga ingin membuktikan keterlibatan pasukan pro-Uni Soviet yang terlibat perdagangan narkoba bersama jaringan Medellin. Hal itu dilakukan untuk melakukan propaganda guna menjatuhkan pemerintah Nicaragua dan menaikkan citra Amerika di kala Perang Dingin. Berry dipilih karena sebelumnya Berry bekerja sama dengan jaringan Medellin. Pada tahun 1984 dengan pesawat Hercules yang sudah dimodifikasi, Berry melakukan operasi tersebut dan dengan mudah menyelesaikan misinya tersebut karena Berry sudah dianggap rekan jaringan Medellin. Selanjutnya pihak Amerika bersorak atas keberhasilannya. Namun beberapa hari kemudian betapa terkejutnya pihak Amerika dengan sengaja merilis foto hasil operasi Berry, termasuk foto yang terdapat wajah Berry. Hal tersebut membuat Berry marah karena nyawa dirinya dan juga keluarganya terancam. Namun Berry berusaha tetap tenang dan menyempatkan untuk quality time bersama keluarganya. Tak selang lama pasukan FBI menangkap Berry atas tuduhan penyelundupan narkoba dan menyita seluruh harta Berry termasuk uang yang ia kubur di dalam halaman rumah. Namun Berry hanya diberi hukuman 1000 jam melakukan pelayanan sosial karena Berry dianggap berjasa pada negara. Urusan dengan FBI pun telah selesai, tapi tidak dengan Medellin, karena takut Berry selalu berpindah hotel dan membuat video perjalanan dirinya. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, ia akan jatuh ke tanah juga. Berry pun akhirnya berhasil tertangkap dan ditembak oleh kartel Medellin menyebabkan dirinya tewas di tempat. Kemudian pihak FBI menyelidiki kematian Berry dan menemukan video perjalanan hidup Berry dan menyitanya sebagai aset rahasia negeri. Setelah itu, Shiver akhirnya diangkat menjadi kepala stasiun CIA, dan salah satu pilot teman Berry akhirnya bertobat menjadi pendeta. Sementara 3 pilot lainnya tidak diketahui kabarnya. Dan Lucy pun kembali bekerja sebagai kasir restoran cepat saji, dan cerita pun berakhir. Oke guys, menurut pendapat saya, film ini dikisahkan dengan ringan dan dengan narasi yang langsung dibawakan oleh Berry. American Made juga bukanlah film biopik yang ngebosenin kayak film-film sejenis lainnya loh. Keunikan lainnya dari film ini adalah penceritaan sejarah yang dibuat semenarik mungkin. Penceritaan sejarah ini seringkali jadi kendala bagi beberapa film biopik, karena dianggap ngebosenin dan suka bikin ngantuk. Ceritanya yang runtuh tak bertele-tele membuat film ini enak ditonton untuk menemani akhir pekan kalian. Sekian dari video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami ya. Terima kasih.